Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas negara-negara yang sering disebut sebagai anak emas AFC. Siapakah negara itu? Mari kita bahas bersama-sama friend. Nah, jadi di sini ada sebuah artikel yang mengatakan seperti ini. 3 negara ini sering dianggap sebagai anak emas AFC. Nomor 3 paling ditunggu masyarakat Indonesia. Siapakah itu? Jadi di sini kita akan melihat dulu friend. Julukan anak emas kerap diberikan untuk seseorang, tim atau kelompok yang memiliki intensitas lebih tinggi atau lebih banyak dengan suatu federasi. Tidak terkecuali dalam dunia sepak bola. Bahkan dalam ajang kompetisi sepak bola dunia, ada saja negara-negara tertentu yang diberikan julukan ini friend. Salah satunya pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC selaku bertanggung jawab atas ajang ini memiliki beberapa julukan anak emas untuk beberapa negara. Artinya tidak hanya satu negara, namun ada beberapa negara. Nah, di sini ada 3 negara yang disoroti oleh artikel dari radarindramayu.co.id friend. Nah, yang pertama ini sangat mengejutkan, yaitu Jepang. Kenapa? Di sini kita akan membacakan friend. Negara dengan puluhan prestasi ini sangat layak diberikan julukan anak emas karena prestasinya friend. Tidak hanya di kancah Asia tetapi juga di kancah dunia. Artinya Jepang sudah mampu mengangkat derajat sepak bola Asia. Di mana kita tidak lagi dipandang remeh oleh negara-negara di Amerika, negara-negara di Eropa atau negara-negara di Afrika friend. Yang dimana mereka dominan mayoritas negara-negaranya itu lebih kuat dalam sepak bola. Namun dengan adanya Jepang yang mampu bersaing tidak hanya dari negara-negara di Afrika, namun juga mampu bersaing di negara-negara top di Eropa friend. Amazing. Maka dari itu matahari terbit yang menjadi julukan negara ini ternyata benar-benar memberikan harapan baru untuk sepak bola Asia. Jepang membuktikan jika Asia dapat bersaing di kancah dunia. Nah, ini seperti kita di sekolah friend, di mana ada suatu anak yang berprestasi yang mampu membanggakan dan mengharumkan nama sekolah, tentu akan dijadikan anak emas oleh guru-guru friend. Nah, ini dalam hal yang baik karena Jepang ini berprestasi dan mampu mengangkat derajat sepak bola Asia, bukan lagi Asia Tenggara seperti kita friend, namun dia sudah mampu mengangkat benua Asia friend. Amazing. Nah, jadi yang kedua, di sini ada Qatar. Kenapa? Nah, ini yang konyolnya, friend. Wasit, dan wasit. Nah, menjadi salah satu faktor Qatar disebut sebagai anak emas AFC. Dan kita, negara Indonesia, timnas kita sudah merasakan gimana dahsyatnya wasit-wasit yang memimpin pertandingan negara-negara yang melawan Qatar ini friend. Baik itu di negara mereka, yaitu mereka sebagai tuan rumah, okelah mereka bisa melobi wasit dan wasit mungkin lebih berat kepada mereka. Namun ketika mereka bermain di negara orang lain pun mereka tetap bisa mengontrol wasit dan mengendalikan wasit serta bisa wasit tersebut memihak kepada mereka dan menguntungkan mereka dari keputusan-keputusan wasit yang dikeluarkan tersebut friend. Tidak sedikit pertandingan di mana Qatar mendapatkan keuntungan dari berbagai keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit. Dan kita sudah merasakan itu di Piala Asia kemarin friend, di mana Qatar menjadi tuan rumah dan kita sangat dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tersebut. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mari kita lupakan saja. Sekarang kita fokus ke depan dan nikmati yang sekarang sedang kita jalani friend. Namun uniknya, wasit yang memberikan keputusan kontroversial tersebut tidak pernah mendapatkan teguran atau hukuman dari AFC. Nah, why? Tentu ini timbul pertanyaan di kita. Kenapa wasit yang tidak adil memimpin pertandingan ketika Qatar bermain itu wasit tersebut aman, tidak dihukum, tidak ada teguran dan aman-aman saja, lempeng-lempeng saja karirnya friend. Kenapa? Tentu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah fulus. Yang kedua adalah faktor ordal atau orang dalam friend. Seperti kita ketahui bersama,
di AFC, Federasi Sepak Bola Asia ini, kebanyakan petinggi-petingginya itu berasal dari negara-negara Timur Tengah. Dan tidak terkecuali yaitu negara Qatar, friend. Nah, dan mereka juga bukan negara miskin. Nah, mereka itu negara rich. Mereka negara-negara kaya ini, friend, yang dimana mereka sangat powerful. Maka dari itu dalam hal sepak bola ini kecil bagi mereka karena mereka memiliki uang. Namun jangan khawatir, friend, karena kita juga pernah disebut sebagai anak emas FIFA. Kalau mereka-mereka ini anak emas AFC, kita merupakan anak emas FIFA. Kenapa? Karena proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI itu sangat lancar, friend. Bisa dilakukan dengan sangat mulus, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, karena hubungan baik tentunya Pak Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir dengan Ketua Umum FIFA, friend. Namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, friend. Ini hanya isu dan omong-omong yang beredar saja di media sosial. Nah, jadi kita lihat negara yang ketiga. Di sini siapakah negara itu? Nah, yang ketiga adalah Bahrain. Sama seperti Qatar, Bahrain juga mendapatkan julukan anak emas AFC, khususnya dari netizen Indonesia. Nah, jadi ini yang memberikan julukan ini adalah netizen kita, yaitu warga negara Indonesia. Keputusan kontroversial wasit yang diambil pada laga kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi alasannya. Seperti kita ketahui bersama, dan tidak mudah kita melupakan tragedi tersebut, yang dimana wasit yang memimpin laga di saat itu adalah Ahmed Alkaf, yang dimana itu jelas 90 menit plus 6 sama dengan 99 dibuatnya oleh sang wasit yang bernama Ahmed Alkaf ini, friend. Nah, itu mungkin tidak mudah kita lupakan dan terus kita ingat sepanjang hidup kita, friend. Karena Indonesia hampir saja menang di pertandingan tersebut, dan bisa dikatakan jika menang itu merupakan kemenangan pertama di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia ini, dan bisa membuka harapan yang lebih besar. Mungkin jika kita menang melawan Bahrain di kala itu, tentu kita sudah bisa menemani Jepang yang untuk sementara ini menjadi dua negara yang akan lolos ke Piala Dunia secara otomatis melalui ronde 3 ini, karena kita menjadi runner up sementara, friend. Namun harapan itu dimusnahkan oleh seorang wasit yang bernama Ahmed Alkaf. Dengan keputusannya itu bisa merubah keadaan Indonesia yang sekarang alhamdulillah juga bisa bersaing dengan negara-negara lainnya, dan kita juga tidak kehilangan harapan untuk bisa melaju ke Piala Dunia, friend. Nah, jadi di sini juga dikatakan belum lagi layangan surat yang ditolak oleh AFC, namun AFC yang mengabulkan keinginan Bahrain untuk mempertimbangkan tidak bermain di Indonesia. Sungguh standar ganda yang sangat terlihat. Jadi di sini bisa kita lihat bersama bahwasanya timnas Indonesia melalui federasi kita yaitu PSSI telah memberikan surat protes kepada AFC terkait keputusan wasit yang bernama Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain, yang tragedi tersebut adalah 90 plus 6 sama dengan 99, itu ditolak oleh AFC. Nah, berbeda dengan surat atau pengajuan yang diberikan oleh Bahrain kepada AFC terkait permintaan mereka untuk tidak mau bermain di kandang Indonesia yaitu GBK, namun mereka mau melawan Indonesia tapi bermain di luar Indonesia, mau di negara manapun terserah katanya, friend. Nah, dan itu keputusan AFC adalah mau mempertimbangkan. Gimana pendapat kamu terkait 3 negara yang sering disebut sebagai anak emas AFC ini? Silahkan di komen aja, friend. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.